Ya, sesuai janji kita kemarin bahwa Ibu Elisia mau berbincang-bincang, ada apa ya Bu? Boleh diceritakan? Ya, begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya sering terlambat ke sekolah dan kemudian ketika mengajar pun saya kurang fokus di kelas dan mungkin ada dari siswa saya yang melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga saya mendapat peringatan keras dari beliau. Jadi itu yang membuat saya merasa kurang nyaman, Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu Elisa, apa yang Ibu Elisa harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya alami dan meminta bantuan Ibu agar saya bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu Ibu, lewat pertemuan kita ini, Ibu Elisia ingin dibantu untuk menemukan jalan keluar ya dari permasalahan yang sementara Ibu Elisia alami saat ini. Iya, Betul Ibu. begitu ya, Bu? Iya, Bu. Lalu kira-kira apa tujuan yang hendak dicapai dari pertemuan kita ini? Saya ingin supaya bisa keluar dari permasalahan ini dan saya ingin supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bisa fokus saat mengajar di dalam kelas supaya tidak diperingati lagi oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu Elisia sampai bisa terlambat ke sekolah? Dan apa yang menyebabkan kejadian sampai Ibu Elisia kurang fokus di dalam mengajar? Jadi begini Bu, saya selain tugas pokok saya sebagai guru yaitu mengajar, saya juga mempunyai tanggung jawab di luar sebagai pengurus pada sebuah organisasi. Dan tuntutan pekerjaannya juga sangat tinggi. Terlebih khusus di akhir-akhir ini dengan berbagai kesibukan kegiatan di sekolah, sehingga pekerjaan saya di sekolah itu banyak yang terbengkalai dan terpaksa saya harus kerjakan di rumah dan itu yang membuat saya kadang lambat istirahat. Ya, kadang saya tidur jam 1 atau jam 2 malam. Jadi otomatis saya pun bangunnya kesiangan sehingga mengakibatkan saya lambat ke sekolah. Nah, dari itu juga karena kurang tidur maka saya sering kurang fokus di kelas saat mengajar. Bahkan saya pernah tertidur di kelas. Nah, seperti itu Ibu ceritanya. Oh ya, oke Bu Elisia turut prihatin mendengar permasalahan yang dialami oleh Ibu Elisia. Dan oh ya Ibu Elisia mungkin bisa kita kembali lihat sedikit ke belakang. Kira-kira apa ya tujuan awal menjadi seorang guru dan mungkin masih ingat filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya Bu, betul Bu, bahwa sebenarnya dulu saya ingin jadi guru itu karena memang saya senang dengan dunia anak-anak. Kemudian ada keinginan untuk mendidik mereka menjadi orang yang hebat. Sehingga saya masuk di sekolah kejuruan, mengambil keguruan ya. Karena memang pada dasarnya saya suka dunia anak-anak dan ingin menciptakan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Seperti itu, Bu. Oh ya, Ibu Elisia, baiklah kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya, Ibu. Kita kembali ke awal tujuan kita menjadi seorang guru, seorang pendidik, bahwa kita
ingin mendidik anak-anak untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik di masa depan. Nah, kira-kira langkah awal apa yang bisa Ibu lakukan terkait dengan masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan saya untuk berbagi tugas dengan mereka, Ya, supaya tugas saya tidak menumpuk, dan sepertinya saya juga akan membuat skala prioritas dari ya, pekerjaan tersebut untuk saya kerjakan, serta membuat schedule agar pekerjaan saya tidak lagi dibawa ke rumah, sehingga saya bisa mempunyai waktu untuk beristirahat. Dengan demikian saya bisa tidur lebih awal dan bangun lebih cepat, sehingga saya juga bisa lebih awal datang ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Dan saya juga tidak mengantuk lagi saat mengajar di kelas. Ya, seperti itu, Bu. oh begitu ya Bu. Saya kira itu adalah langkah yang sangat luar biasa Ibu Elisia, dan untuk bisa keluar dari permasalahan yang sedang Ibu alami saat ini. Nah, mungkin Ibu bisa langsung laksanakan solusi itu. Dan kira-kira menurut Ibu Elisia, kapan rencana itu bisa dimulai untuk dilakukan, yang rencana yang telah Ibu utarakan tadi? Ya, saya ingin lebih cepat, lebih baik. Jadi saya akan usahakan mulai besok. Jadi besok saya akan bertemu dengan rekan-rekan saya untuk berbagi tugas serta membuat schedule berdasar skala prioritas pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Dan saya akan berbicara dengan mereka agar dibuatkan daftar pekerjaan yang harus saya selesaikan sesuai dengan skala prioritas tersebut, agar pekerjaan saya dapat terarah dengan baik dan dapat selesai tepat waktu. Dan pekerjaan itu tidak saya bawa lagi ke rumah, sehingga saya bisa istirahat yang cukup dan saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Mungkin begitu. Ya, syukur ya Ibu Elisia. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik dari sekarang dan ke depannya ya Bu. Tetap semangat Ibu Elisia. Terima kasih Ibu Emi sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari apa yang saya alami saat ini. Sama-sama Ibu Elisia.